Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Amalia, NPM 1701010087. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait negosiasi internasional dan lintas budaya. Di materi kali ini kita akan membahas 4 pokok bahasan penting. Yang pertama, ada apa yang membuat negosiasi internasional berbeda. Yang kedua, mengkonseptualisasi budaya dan negosiasi. Yang ketiga, pengaruh budaya terhadap negosiasi. Yang keempat, strategi-strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Negosiasi internasional, seni dan sains. Pemikiran bahwa negosiasi merupakan seni sekaligus sains atau ilmu pasti adalah pemikiran yang valid, terutama di level lintas budaya atau level internasional. Seni negosiasi ini adalah menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model dan sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Apa yang membuat negosiasi internasional berbeda? Yang pertama, ada konteks lingkungan. Menurut Salafus tahun 1988, terdapat 6 faktor dalam konteks lingkungan yang membuat negosiasi internasional lebih menantang, yaitu yang pertama, pluralisme hukum dan politik. Kondisi negara yang merupakan institusi legal formal dan memiliki sistem politik mempunyai perbedaan dengan perusahaan dalam menjalankan urusan rumah tangga, bisnis, dan usahanya. Antar satu negara dan negara yang lain memiliki kondisi yang berbeda juga. Yang kedua, ekonomi internasional. Adanya keterikatan terhadap ekonomi internasional, di mana setiap negara memiliki perbedaan mata uang. Oleh karena itu harus disepakati mata uang mana yang akan digunakan. Yang ketiga, ada pemerintah dan birokrasi asing. Perbedaan juga terdapat dalam sistem birokrasi dan berbagai macam negara. Ada negara yang memberikan kebebasan bagi perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan leluasa, dan ada pula yang memiliki aturan yang ketat terhadap perusahaan dan perindustrian di negaranya. Yang keempat, ada ketidakstabilan. Ketidakstabilan memiliki banyak bentuk, termasuk kurangnya sumber daya yang umum dihadapkan oleh orang Amerika dalam negosiasi usaha, kurangnya barang dan jasa lain, dan ketidakstabilan politik. Yang kelima, ada ideologi. Perbedaan ideologi juga perlu diperhatikan dalam negosiasi karena perbedaan ini menjadi sangat prinsipal. Negosiasi di Amerika Serikat misalnya akan lebih cenderung bersifat liberal, individualistik, dan kapitalistik. Hal ini berbeda dengan negosiasi yang dijalankan oleh Cina dan Perancis yang lebih mementingkan hak publik. Yang keenam, ada budaya. Perbedaan budaya juga termasuk akan mempengaruhi bagaimana seorang negosiator bersikap. Pengaruh budaya dalam diri seorang negosiator biasa akan tampak dari gaya, bahasa tubuh, dan bahkan dari cara berpikir yang menimbulkan interpretasi yang beragam. Kemudian Patak dan Habib tahun 1996 juga menambahkan faktor tambahan, yaitu pemegang saham eksternal. Nah, pemegang saham eksternal ini negosiasi juga harus memperhatikan pihak-pihak di luar negosiasi dan tidak terlibat dalam negosiasi, namun terdampak dengan hasil negosiasi yang akan dihasilkan. Yang kedua, ada konteks terdekat. Menurut Patak dan Habib tahun 1996 yang menekankan bahwa konteks terdekat memiliki pengaruh penting terhadap negosiasi, yaitu yang pertama, kekuatan tawar-menawar yang relatif, dua, tingkat konflik, ketiga, hubungan antara para negosiator, yang keempat, hasil yang diinginkan, dan yang kelima yaitu pemegang saham terdekat, yaitu merupakan pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya negosiasi. Mereka yang termasuk dalam pihak pemegang saham terdekat ini juga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam negosiasi.
Bahasan yang selanjutnya yaitu mengkonseptualisasi budaya dan negosiasi. Ada 4, yaitu budaya sebagai perilaku yang dipelajari, merupakan negosiasi internasional melakukan budaya sebagai perilaku yang dipelajari, memberikan daftar yang harus dipatuhi, berisi hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan saat bernegosiasi dari budaya yang berbeda. Yang kedua, budaya sebagai nilai bersama. Setelah pemahaman nilai dan norma umum, kemudian menyusun sebuah model untuk bagaimana berbagai norma dan nilai ini dapat mempengaruhi negosiasi dalam budaya tersebut. Yang ketiga, budaya sebagai dialektika. Sudut pandang budaya sebagai dialektika dimulai dengan pemahaman mendalam mengenai budaya dan menggunakan pemahaman tersebut. Yang terakhir, yaitu yang keempat, ada budaya dalam konteks. Para pendukung pendekatan budaya dalam konteks mengakui bahwa perilaku negosiasi ditentukan oleh banyak faktor dan menggunakan budaya sebagai satu-satunya penjelasan perilaku, berarti menyederhanakan sebuah proses sosial yang kompleks. Bahasan yang ketiga yaitu pengaruh budaya terhadap negosiasi. Yang pertama, menurut sudut pandang manajerial. Yang pertama ada definisi negosiasi. Apa yang dapat dinegosiasikan dan apa yang terjadi ketika kita bernegosiasi dapat sangat berbeda antar budaya. Yang kedua, peluang negosiasi. Budaya memengaruhi cara negosiator melihat peluang sebagai sesuatu yang bersifat distributif atau integratif. Yang ketiga, pemilihan negosiator. Kriteria yang mencakup pengetahuan mengenai subjek yang dinegosiasikan, senioritas hubungan keluarga, gender, usia, pengalaman, dan status. Yang keempat, ada protokol. Berbagai budaya berbeda dalam hal sejauh mana protokol atau formalitas hubungan antara dua pihak yang bernegosiasi dan dianggap penting. Yang kelima, ada komunikasi. Budaya mempengaruhi cara orang berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Yang keenam, ada kepekaan waktu. Budaya sangat menentukan apa makna waktu dan bagaimana waktu mempengaruhi negosiasi. Yang ketujuh, kecenderungan risiko. Beberapa budaya cenderung menghasilkan pembuat keputusan yang birokratis dan konservatif yang menginginkan kesepakatan besar mengenai informasi sebelum membuat keputusan. Yang kedelapan, kelompok versus individu. Budaya berbeda-beda berdasarkan apa budaya tersebut menitik beratkan pada perorangan atau kelompok. Yang kesembilan yaitu sifat kesepakatan. Budaya juga berpengaruh baik terhadap akhir kesepakatan maupun terhadap bentuk kesepakatan yang dinegosiasikan. Yang terakhir yaitu emosionalisme. Budaya sepertinya memengaruhi cara negosiator menampilkan emosi. Yang kedua merupakan berdasar sudut pandang penelitian. Ini ada 5, yaitu pengaruh budaya terhadap hasil negosiasi, pengaruh budaya terhadap proses negosiasi dan pertukaran informasi. Yang ketiga, pengaruh budaya terhadap kognisi negosiator. Yang keempat, pengaruh budaya terhadap etika dan taktik negosiasi. Yang kelima, pengaruh budaya terhadap penyelesaian konflik. Pokok bahasan yang terakhir yaitu strategi-strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Pertama, ada pengetahuan yang sedikit mengenai budaya lain. Ini terdiri dari mempekerjakan agen atau penasehat, membawa seorang mediator, membujuk negosiator lain agar menggunakan pendekatan kita. Yang kedua, ada keakraban yang sedang, yaitu terdiri dari adaptasi pendekatan negosiator lain. Yang selanjutnya, penyesuaian koordinat. Dan yang terakhir, yaitu ketiga, pengetahuan yang banyak mengenai budaya lain, yaitu merangkul pendekatan negosiator lain, improvisasi pendekatan, dan yang terakhir, simfoni efek. 4 pokok bahasan yang sudah dijelaskan tersebut, kita dapat mengambil studi kasus dari pengguna Spotify dan Netflix wajib bayar pajak.
Eh, Menurut berita tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menunjuk 6 perusahaan global pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Mereka dianggap telah memenuhi kriteria dan sudah menerima surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN. 6 perusahaan tersebut adalah Amazon Web Services, Google Asia Pacific (TTI) Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International Brewery, dan Spotify Ltd. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan penunjukan ini, produk dan layanan digital yang dijual oleh keenam pelaku usaha tersebut akan dipungut PPN mulai 1 Agustus 2020. Berita selengkapnya dapat dilihat di alamat yang sudah ada di PPT. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.